A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholla laila kullah, dia seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kanna fi zimmatillah, akan Allah lindungi sampai siang, sore, bahkan malam harinya pada hari itu. Allahumma barik li ummati fi buhuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi buhuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Siapa yang dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu orang-orang yang terjaga subuhnya. Dia yang bisa melaksanakan subuh tepat waktu atau di awal waktu, maka dia akan mendapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau subuhnya kesiangan, dia tidak dapat doa dari Rasul. Kehidupannya jauh dari keberkahan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Di setiap pagi harinya ada dua malaikat yang turun. Kedua malaikat ini berdoa. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah orang-orang yang bersedekah di pagi harinya. Kalimat di situ ganti, bukan ya Allah lapangkan, bukan, mudahkan, bukan, tapi diganti. Ya Allah, gantilah orang-orang yang bersedekah di pagi harinya. Apa yang diganti? Kalau dia susah diganti menjadi senang. Kalau dia lapang diganti menjadi, kalau dia sempit diganti menjadi lapang. Kalau dia sakit diganti menjadi sehat. Kalau dia miskin diganti menjadi kaya. Bapak-bapak, kalau ibunya cerewet, kaki ibunya diganti. Bukan uangnya diganti, Pak. Sifatnya yang diganti. Kalau sudah bapak sering sedekah, yang tadi sering cerewet ibu, ngoceh terus, ngomel terus, sekarang dia sudah tidak lagi ngoceh terus. Sekarang dia tidak lagi ngomong yang tidak baik. Allah ganti. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua, dia berdoa juga. Allahumma a'ti munsikan talafan. Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, habiskan harta orang-orang yang tidak bersedekah di pagi harinya. Nah, yang belum sedekah, habis ini berjualan untuk sedekah, lagi dapat doa malaikat yang kedua. Aku tidak nakut-nakuti, cuman nyampe ke baik, cuman ngasih tahu setiap pagi dua malaikat ini turun dan setiap pagi dia berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diberikan rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah. Istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini yaitu fitrah, laki-laki dan wanita yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran sudah mengatur, Al-Quran sudah mengatur ini tugas laki-laki, ini tugas wanita. Sudah ada jalannya masing-masing. Sudah ada jalannya masing-masing. Hari ini kita akan buka secara singkat. Kita sekarang ini masih tak di dalam fitrahnya yang sudah ditentukan Al-Quran. Jangan-jangan kita sudah keluar dari fitrah yang sudah ditentukan Al-Quran. Pada saat kita sudah keluar yang sudah ditentukan Al-Quran, maka bisa dipastikan akan timbul persoalan-persoalan karena sudah bertentangan dengan Al-Quran. Apa fitrahnya laki-laki dan wanita yang ada di dalam Al-Quran? Yang pertama di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-4. Di situ tentang mimpinya Nabi Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Yusufu li abihi ya abati. Wahai ayahku, semalam aku bermimpi. Wahai ayahku, semalam aku bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajidin. Semalam aku mimpi ada bulan, bintang, matahari, bulan dan 11 bintang sujud sama aku. Ini mimpinya Nabi Yusuf. Ada matahari, bulan dan bintang, 11 bintang sujud kepadaku. Apa ini artinya? Yang pertama, matahari itu diibarat ke bapaknya. Matahari itu bapaknya. Bulan itu ibunya Nabi Yusuf. 11 bintang itu beradiknya Nabi Yusuf. Sujud kepadaku. Ayat ini ngasih tahu kita bahwa matahari itu seorang bapak, bulan itu seorang ibu. Matahari itu laki-laki, bulan itu wanita. Fitrahnya laki-laki sebagai matahari, fitrahnya wanita sebagai bulan. Apa fungsi matahari dan bulan? Yang pertama matahari. Matahari ini melambangkan kekuatan. Matahari ini melambangkan kekuatan. Dengan sinarnya itu matahari bisa melambangkan kekuatan. Berarti bapak, laki-laki yang ada di dalam rumah, khususnya rumah tangga, itu melambangkan kekuatan. Itu tugasnya si bapak. Sementara ibu itu melambangkan bulan. Apa fungsi bulan? Bulan ini melambangkan keindahan dan ketenangan. Itu bulan. Bapak kekuatan, ibu itu ketenangan. Matahari melambangkan kekuatan. Dengan kekuatannya, matahari dengan sinarnya, dengan kekuatannya, dia bisa melindungi bumi. Apa artinya? Seorang bapak dengan kekuatannya dia melindungi keluarganya. Kalau ada yang mengganggu, yang ganggu bininya, yang ganggu anaknya, yang ganggu hartanya, keluarganya, itu bapak keluar untuk melindungi. Dia gunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya. Sementara ibu itu keindahan, bulan itu ketenangan. Kalau kita ngelihat bulan, itu melambangkan keindahan, itu melambangkan ketenangan. Maka seorang ibu itu bisa menenangkan penghuni rumah. Bapak pada saat di luar itu mungkin banyak permasalahan, banyak tantangan. Pada saat balik ke dalam rumah langsung tenang. Anak pada saat sekolah mungkin dia banyak tugas, kuliah dia banyak tugas, kerja dia banyak tugas, banyak permasalahan. Balik ke rumah, si anak langsung hatinya tenang. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada saat Rasul dapat wahyu di Gua Hira, pertama kali Rasul melihat malaikat Jibril, Rasul itu cemas. Rasul itu takut. Turun dari Gua Hira penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, turun dari Gua Hira, langsung yang pertama kali ditemui istrinya Khadijah. Masuk ke rumah, ketemu dengan Khadijah, apa kata Rasul? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Selimuti aku, selimuti aku. Langsung Khadijah menyelimuti Rasul. Apa kata Rasul? Kata Rasul, setelah aku melihat wajahmu, setelah aku melihat wajahmu wahai Khadijah, setengah permasalahanku itu selesai. Pada saat aku melihat wajahmu wahai istriku Khadijah, setengah permasalahanku itu selesai. Setelah aku mendengar ucapan-ucapanmu, mendengar perkataan-perkataanmu, semua masalahku di luar itu langsung selesai. Kira-kira ibu kayak itu tak, Pak? Ibu, kira-kira bapak kayak itu tak? Bapak lagi pening balik begawe, banyak masalah, lah kena marah bos pula. Balik begawe, banyak tugas, banyak masalah, kena marah bos. Pas nyampe ke rumah, ngelihat wajah ibu, apa kata bapak? Kira-kira setengah permasalahan selesai apa tidak, Pak? Pas ngelihat wajah ibu, tambah banyak masalah. Tahu-tahu tambah banyak masalah. Ngapa? Belum apa-apa lah ditanya. Perhatikan Khadijah pada saat Rasul balik ketemu, zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Khadijah tidak nanya-nanya, Bu. Ngapo nak selimut ni? Tidak. Ngapo kan? Ngapo giliran susah baru ngaku. Tidak. Selimuti aku, langsung berselimut, langsung diselimut, tidak banyak tanya. Bapak balik, makanya jangan banyak tanya. Ngapo? Dari mana? Ngapo terlambat? Ngomong jam sekian balik. Itu yang banyak masalah tu. Khadijah langsung diselimuti. Langsung apa yang diperintah Rasul langsung dilakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Khadijah tidak berlari dari fitrahnya, yaitu menjadi bulan, melambangkan ketenangan, melambangkan keindahan. Fungsinya seorang ibu itu membuat tenang penghuni rumah. Jangan sampai ibu ini membuat gelisah penghuni rumah. Ini yang terjadi sekarang. Banyak masalah di sekolah, sudah pening mungkin anaknya banyak tugas, pas balik ke rumah kena marah pula. Dari mana weh? Jam berapa ini nih? Sekolah tidak kau nih? Kalau tidak melambangkan ketenangan, si anak ini tidak betah di rumah. Kalau dia sudah tidak betah di rumah, maka dia akan keluar ke rumah. Yang sekarang sering terjadi lah, jam 1 malam, jam 2 malam anak ini tidak balik-balik. Padahal rumahnya ada. Ngapo tak balik? Dah lemak di rumah. Mama gawinya nak marah weh. Tidur salah, tidur gawe kau ni. Pas nak makan, habis makan tidur lah, salah lagi. Serba salah. Maka anak-anak muda sekarang itu dia tak betah di rumah. Karena ibu sudah berlari dari fitrahnya yang tadi melambangkan ketenangan, tahu-tahu dia ngambil jatah si bapak menjadi matahari. Karena matahari ini melambangkan kekuatan, nasihat, bisa juga marah, itu fungsinya si bapak. Dia harus menasehati anaknya. Si ibu menenangkan. Pada saat anak kena marah bapak, anak ini ke ibu, anak tu jadi tenang. Tadi papa marah, marahi aku. Apa kata ibunya?
itu untuk kebaikan kau tula. Sudahlah sabar. Maka anak ini jadi tenang. Bapak marah ke ibu melambangkan ketenangan. Yang sekarang terjadi, bapaknya lah marah ke ibu, ibu meluk marah. Kan kau tu pula meluk marah aja. Kalaulah bapak marah, ibu marah, anak ni nak kemana jadi dia? Akhirnya dia WA lah kawannya. Di mana? Di sana. Oh ya sudah, aku ke sana. Keluar je. Kalau yang di WA yang dihubungi kawannya baik, alhamdulillah. Tapi khawatir kalau yang dihubungi ini kawannya yang tak baik. Kawannya na'udzubillah narkoba. Kesini wae, ini nak ciciplah dulu, tenang kita. Dia ikuti. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada kenyamanan di dalam rumah. Fungsi pertama, matahari. Si bapak itu melambangkan kekuatan, ibu itu melambangkan ketenangan sebagai bulan. Matahari itu sifatnya serba salawat. Ini agak berat diucap ke, tapi memang kayak inilah fitrahnya. Matahari itu serba salah. Kalau dia tidak keluar itu salah. Mana matahari ini? Tak kering jemuran ini. Dicari matahari ini. Tapi pada saat dia keluar panas, lah salah lagi. Alang kepanasnya. Alang kepanasnya. Salah lagi itu matahari. Apa artinya? Si bapak ini serba salah di rumah, yang selalu dijadikan bahan untuk salah. Itu fungsi bapak. Ini berat dia omong ini pak, tapi terpaksa dia omongi. Ini fitrahnya. Kalau ibu salah, itu minta maaf selesai pak. Ibu salah, dia minta maaf sama bapak. Pak maaf aku salah. Selesai sudah, dimaafkan langsung. Kalau bapak salah, kalau ibu salah, kalau bapak salah, dimaafkan, selesai. Tapi kalau ibu salah, kalau bapak salah, minta maaf, itu selesai. Dia galak minta maaf. Maaf papa ini salah, ini. Tapi kalau ibu yang salah, kira-kira minta maaf apa tidak pak? Kalau ibu yang salah, biasanya bukan ibu-ibu di sini, dia tidak minta maaf. Apa yang dilakukan ibu-ibu pada saat dia melakukan kesalahan? Yang pertama, diam. Kalau ngomong diam. Kedua, rajuk. Ketiga, dah galak masak. Diam, rajuk, dah galak masak. Dah galak dia ngomong minta maaf. Ujung-ujungnya apa? Ngecik kepala. Biarlah aku bela yang minta maaf. Bapaknya yang minta maaf sama ibu. Ada apa ma? Kalau bapak salah nih, maafi. Bapaknya yang minta maaf sama ibunya. Ibu tak galaknya minta maaf duluan. Itu sudah fitrahnya. Maka si bapak ini sebagai matahari, dia tempat salah dan dia harus siap. Dia harus siap menopang. Semua kesalahan-kesalahan keluarga itu harus ditanggung si bapak sebagai matahari, melambangkan kekuatan. Ini yang pertama. Di dalam surat Yusuf tadi, bahwa laki-laki itu sebagai matahari, ibu sebagai bulan. Yang kedua di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayatnya 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama ar-rijal, laki-laki. Laki-laki qawam, pemimpin bagi wanita. Yang pertama laki-lakinya kita bahas. Laki-laki itu bahasa Arabnya rijalun, ra jim lam. Kaki ini bahasa Arabnya rijlun. Hurufnya sama, ra jim lam. Bahasa Arab itu hebat. Huruf yang sama berarti sifatnya sama. Sikok rijalun, yang sikoknya rijalun. Dengan huruf yang sama membentuk laki-laki dan kaki. Berarti fungsi laki-laki itu sebagai kaki. Apa fungsi kaki? Yang pertama, kaki ini menopang. Dia menopang badan, menopang anggota tubuh lainnya.
Apa artinya menopang? Si bapak ini menopang semua permasalahan-permasalahan. Ibunya yang buat salah itu ditanggung bapak. Anak yang berbuat salah itu ditanggung bapak. Walaupun anaknya yang salah, bapak harus maju. Dia yang nanggung, ini salah aku. Dia harus nanggung. Dia menopang semua kesalahan-kesalahan. Dia menopang semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah. Tak boleh dia lari. Tak boleh dia lari. Ibu kredit panci. Kredit panci 3 bulan tak bayar. Tiba-tiba debt kolektor datang. Nagih. Bapak wajib dia harus nemui debt kolektor itu. Padahal ibu tadi tak ngomong lagi kreditnya. Dia harus keluar bertemu dengan debt kolektor itu. Dia menopang. Dia harus bertanggung jawab dari kesalahan ibu. Tak bisa dia nyuruh ibu. Mama baik yang maju, badan mama kan besar. Aku ni kecil. Apalagi mama dulu kan atlet taekwondo. Mama be, aku di belakang be. Oh, itu berlari dari fitrahnya berarti dia. Takut dia. Dia berlari keluar dari fitrah laki-laki, fitrah seorang suami, fitrah seorang bapak, yaitu menopang semua kesalahan-kesalahan yang ada di dalam rumah. Ini fungsi kaki pertama. Fungsi kaki kedua yaitu berjalan. Fungsi kaki itu untuk jalan. Apa artinya? Seorang laki-laki itu rezekinya keluar, dia harus berjalan. Sementara wanita rezekinya tuh ada di dalam rumah. Rezeki ibu tuh di rumah. Cukup beriman, bertakwa, menjadi istri yang solehah, rezeki itu datang. Mantap baik di rumah, rezeki itu datang. Mana buktinya? Pada saat kisah Maryam. Maryam gawinya di mihrab, di kamar baik, tidak keluar, dia beribadah. Pada saat Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar, sudah ada makanan di dalam kamar. Masak ida, keluar kamar ida, apalagi mesen GoFood ida. Apa kata Nabi Zakaria? Anna laki haza, dari mana makanan ini? Ai Maryam, dari mana makanan ini? Makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mantap, rezeki itu datang. Dia mantap, Allah sampai ke rezeki itu, Allah antar. Tapi kalau laki-laki, dia harus berjalan. Setelah sholat Jumat, maka bertebaranlah. Habis sholat, laki-laki itu harus dia berjalan. Tak bisa dia di rumah baik. Kalau ada anak laki-laki, walaupun dia nganggur, tak kata gawe, dia harus keluar. Tak boleh dia di rumah. Keluarlah nak ke sini, apa silaturahim ke sini, cari kebaikan-kebaikan atau ikut majelis. Dia harus keluar, wajib dia keluar. Jangan dia di rumah baik. Tak bisa dia gunakan fungsi wanita yang rezekinya di dalam rumah. Islam sudah mengatur bagaimana cara Allah menarik laki-laki ini supaya keluar. Walaupun dia nganggur, tak kata gawe, minimal kata Allah 5 kali dia keluar. Kapan 5 kali ini? Yaitu sholat wajib. Wajiblah laki-laki, sholat wajibnya harus ke masjid. Itu cara Allah supaya laki-laki ini keluar rumah. Itu cara Allah sebenarnya, supaya laki-laki ini keluar rumah, minimalnya sholat wajib ke masjid. Tak boleh dia sholat wajibnya di rumah. Pas hidup dia tak pernah ke masjid, tahu-tahu pas mati dia ke masjid, sholat depan imam. Pas hidup tak pernah ke masjid, pas mati sibuk nyari pengurus masjid. Mana pengurus masjid? Ngapa? Nak sholat ke jenazah. Pas dilihat tak pernah ke masjid. Malaikat bingung, ngapa ke masjid katanya ngomongin. Tumben ke masjid. Nah jangan sampai itu terjadi.
Kita ada anak laki-laki, dia keluar. Ibu ada anak laki-laki sekolah di luar kota, pegawai di luar kota. Jangan khawatir, memang itulah fitrahnya. Dia harus berjalan sejauh mungkin, dia harus keluar sejauh mungkin. Tapi kalau ada anak wanita yang mungkin dia kuliah, sekolah, pegawai nak di luar kota, bisa kita pikir-pikir dulu. Ini wanita itu fitrahnya di dalam rumah, rezeki yang datang. Kalau laki-laki dia harus mencari rezeki. Jadi Islam sudah mengatur dan ini tidak ada pro dan kontra, sudah pas. Ada yang jaga rumah, ada yang keluar. Jangan keluar dua-duanya. Kalau sudah keluar dua-duanya, yang jago rumah siapa? Yang jago anak ini siapa? Ini yang terjadi sekarang. Pengantin baru nikah, dak katik masalah, pas ada anak mulai keluar masalah. Siapa yang ngasuh anak kita nih? Oh, siapa yang ngasuh anak kita? Nanya. Emaknya nanya. Siapalah kaget yang ngasuh anak kita nih? Siapa lagi yang ngasuh nih? Ya kaulah sebagai emaknya. Karena dia khawatir terhadap rezeki Allah, dua-duanya keluar. Bapak pegawai, ibu pegawai, anak ditinggal. Siapa yang ngasuh? Neneknya yang ngasuh. Kalau sekali-sekali nenek tuh seneng. Lucu ngasuh cucung sekali-sekali. Tapi kalaulah sudah tiap hari, Bu, kira-kira tiap hari, beda Pak, nyanyinya pun beda. Kalau sekali-sekali cung kejiro banyak, cucung tambah kayo. Tambah kayo kalau sekali-sekali, sebulan sekali dia ngasuh, oh seneng. Tapi kalau sudah tiap hari, cung kejiro banyak, cucung banyak, tambah saro, lah berubah nyanyinya. Tidak boleh. Dia harus jago di rumah. Itu Islam sudah mengatur. Rezeki laki-laki keluar, rezeki wanita dia ada di rumah. Tidak usah khawatir, pasti Allah sampaikan. Itu fungsi kaki yang kedua. Fungsi kaki yang ketiga, laki-laki itu kaki ini bagian tubuh yang paling kuat. Dia harus yang paling kuat karena dia menopang anggota tubuh. Kalau dia lemah, sulit dia untuk berjalan. Maka seorang laki-laki itu melambangkan kekuatan, dia yang paling kuat di dalam rumah. Karena dia yang paling kuat, Allah berikan fasilitas-fasilitas untuk menopang kekuatan tadi, untuk mengeluarkan kekuatan tadi. Allah kasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Yang pertama Allah kasih fasilitas suara. Suara laki-laki beda dengan suara wanita. Diteliti oleh para ahli, suara laki-laki ini seperti suara singa yang mengaum. Sementara suara ibu, suara wanita, itu dia seperti anjing yang menggonggong. Jadi ditarik suara laki-laki, suara wanita itu ditarik, diteliti. Ini seperti suara singa, ini seperti suara anjing yang menggonggong. Apa artinya? Di sebelah rumah kami dulu ada orang Kristen, ada anjing, Wak. Anjingnya ini tidak dikebet, dilepas ke nyobe. Anak-anak di situ, budak-budak kecil situ, lah sudah tahu anjing ini tidak dikibet dan anjing ini galak ngejar anak-anak, tapi masih dimain ke nyoba. Hari itu dia main dikejar, besoknya ngulang lagi. Lah tahu dikejar oleh anjing, besoknya ngulang lagi, besoknya ngulang lagi, besoknya ngulang lagi. Itu suaranya anjing. Apa artinya? Ibu marah sama anak, panjang lebar sudah marah sama anak. Anak tuh iyo baik. Yo lah. Besok ngulang lagi. Besok ngulang lagi.
Berbeda dengan suara singa. Sekali singa sudah bersuara, tidak bakal lagi ngulang. Maka bapak ini tugasnya menasehati. Marah itu haknya bapak sebenarnya, supaya langsung tidak ngulang lagi. Itu si bapak tugasnya. Jangan diambil oleh ibu. Zaman tidak diambil oleh ibu. Zaman bapak nak marah, bapak baru nak ngomong, ibunya duluan. Bapak baru nak nasihati anak, bapak baru sekata, ibunya lah 10 kata. Akhirnya sudahlah lejulah kau. Jadi biarlah bapak dulu yang menasehati. Tugasnya itu menasehati. Seperti suara singa yang mengaum. Itu seorang bapak. Itu seorang bapak. Suara difasilitasi Allah suara. Suara ini untuk mendukung kekuatannya sebagai laki-laki. Pada saat fitrah ini keluar, suaranya berubah, maka timbul permasalahan-permasalahan. Pasti timbul itu permasalahan-permasalahan. Dia laki-laki, badannya kuat, dia berotot. Suatu hari ada yang nanya, di mana rumah Pak RT Pak? Apa katanya? Suaranya keluar. Di sana. Padahal lana. Apa yang terjadi? Timbul persoalan-persoalan. Suaranya berubah, laki-laki seperti suara wanita, nak jadi imam masjid. Tak bakal galak wong pasti. Padahal cuman sikok dia keluar suaranya Suaranya yang berubah itu. Tapi persoalan-persoalan akan timbul pada saat fitrah ini keluar yang sudah ditentukan Allah. Allah dukung dengan suara, Allah dukung dengan ucapan-ucapan. Maka seorang laki-laki, seorang bapak, dia menasehati. Fungsinya dia menasehati. Ibu, suara ibu fungsinya apa? Fungsinya untuk meminta. Itu suara ibu. Berdoa kepada Allah. Doa ibu itu lebih cepat dikabulkan dibanding doa bapak. Ibu itu cuma doa. Anak tak bisa diatur, selalu bikin masalah, cukup doa baik. Ya Allah, semoga menjadi anak soleh, semoga menjadi anak soleha. Itu yang harus diperbanyak. Senjata ibu itu doa. Senjata bapak itu langsung menasehati. Senjata ibu itu doa, dan senjata ibu itu tetesan air mata. Itu senjata ibu. Anak ngelawan, jangan dimarahi, jangan suaranya tambah tinggi. Anak ngelawan tak bisa diatur, ibu cukup nangis Nangis Oh ina, tak sayangnya sama mama. Mikir dia langsung. Jangan dilawan. Anak ngelawan, suara ibu lebih tinggi lagi. Suara ibu tinggi, anak tuh lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi senjata ibu itu suaranya berdoa kepada Allah, perbanyak meminta kepada Allah, dan tetesan air mata itu adalah senjata bagi ibu untuk mengendalikan si anak. Maka suara, berdasarkan penelitian, seorang wanita harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. 20.000 kata dalam sehari. Sementara laki-laki itu sekitar 6.000 kata dalam sehari. Apa artinya? Suara inilah, mulut ini bagi ibu tempat banyaknya pahala dan tempat banyaknya dosa. Wanita itu banyak dosa dari mulut, tapi banyak pahala pun dari mulut juga. Maka pada saat wanita nangis, langsung otomatis Pak. Kalau wanita nangis itu langsung otomatis tangannya megang mulut. Tangannya megang mulut. Oleh ngapa? Karena itu yang menyebabkan banyak dosa. Megang mulut. Ini yang di dalam surat Yasin, pada saat di akhir kaki mulut dikunci, seluruh badan yang berbicara. Sebenarnya bukan di hari akhir baik, di dunia pun seluruh tubuh ini tidak bisa bohong. Kalau mulut bisa bohong, tapi gerak tubuh itu tidak bisa bohong.
otomatis perhatikanlah kaget kalau ibu nangis. Beda dengan bapak. Kalau laki-laki nangis, dia tidak megang mulut. Megang apa? Tangannya kemana? Tangannya megang mata. Langsung hapus air mata. Oleh ngapa megang mata? Karena dosa banyak timbul dari mata. Timbul dari mata. Jadi megangnya mata. Maka curigalah kalau ada laki-laki pas nangis megang mulut. Nah, ngapo ini? Lanang bukan dia nih. Curiga bu. Kumpulan ibu-ibu yang lainnya megang mulut, dianya megang mata. Kumpulan bapak-bapak yang lain megang mata, dia megang mulut. Tidak bisa kalau gerak tubuh itu tidak bisa berbohong. Kalau lisan ucapan itu masih bisa bohong. Kalau gerak tubuh tidak bisa bohong. Dia tidak bisa bohong. Banyak pahala dari mulut, maka itu Allah ciptakan 2 kuping, 2 mata, 1 mulut. Banyak dengar, banyak lihat, ibu sedikit ngomong. Dengar dulu, lihat dulu, baru ngomong. Dengar dulu, lihat dulu, baru ngomong. Jangan belum dengar, belum ngelihat, sudah ngomong kemana-mana. Dengar belum, ngelihat belum, tahu-tahu lah ngomong kemana-mana. Ada tetangga kita, pas kita tegur dia diam deh. Ada tetangga kita tegur dia diam. Kita tegur, kita lah sudah senyum, dia dah senyum. Besok lagi kita senyum, dia dah senyum. Mengambillah kesimpulan, sombong nih dia tuh. Kemarin aku senyum, dia dah senyum. Padahal belum dengar, belum ngelihat. Ternyata apa? Ternyata dia tuh sakit gigi. Dia tuh sakit gigi. Kemarin habis nyabut gigi, yang dicabut 3 iko langsung. Lah sudah sakit gigi, sariawan pula. Nak senyum tuh susah. Lah sudah sakit gigi, sariawan, akhir bulan pula. Nak senyum tuh susah. Kita sudah ngambil kesimpulan, sombong nian dia tuh. Kemarin aku senyum, dia tidak. Tunggulah besok kalau ketemu, dah aku senyumi juga. Belum dengar, belum ngelihat, tapi sudah ngomong. Dengar dulu, lihat dulu, sedikit ngomong, baru ngomong. Suara, omong fasilitasi suara untuk mendukung kekuatan. Omong fasilitasi lagi, yaitu cara berjalan. Cara berjalan laki-laki dan wanita itu berbeda. Itu untuk melambangkan kekuatan. Ini yang pertama, ar-rijal, laki-laki. Fitrahnya laki-laki. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki menjadi qawam, pemimpin atau pelindung, pemimpin. Setiap laki-laki itu fitrahnya pemimpin. Bayi laki-laki yang sudah lahir itu sudah ada fitrahnya pemimpin. Apa fitrahnya pemimpin? Sifat pemimpin yang paling utama itu dia tidak galak dipimpin. Itulah sifat pemimpin. Dia tidak galak dipimpin, dia tidak galak disuruh-suruh. Contoh, si bapak ini sudah niat banyak piring kotor di rumah. Mungkin dia sudah niat nak nyuci piring. Dia tuh sudah niat. Mama ini capek, ini banyak yang kotor, kaget aku cuci habis sholat, kaget nak aku cuci piring ini. Karena mulut ibu gatal, tak lemak kalau tak ngomong. Tak lemak kalau tak ngomong. Ngomonglah ibu ini, Pak, cuci dulu piring tuh. Ngomongnya tinggi, Pak. Cuci dulu piring tuh. Aku capek. Pas ibu ngomong kayak itu, yang sudah niat nak nyuci piring, tiba-tiba tak jadi dia nyuci piring. Lemah niat merintah-merintah, tak jadi padahal sudah niat. Kecuali dia ngomongnya baik-baik, beda lagi. Pak, tolong cuci ke dulu piring tuh, mama capek. Mungkin diterima. Tapi kalau suaranya tinggi, merintah, itu tidak galak. Ini berlaku laki-laki yang maupun anak-anak, remaja, dewasa ataupun seorang suami, dia tidak galak diperintah,
tapi dengan suaranya tinggi. Merintahnya dengan bukan jalan yang baik-baik. Dia dah galak. Itu fitrahnya laki-laki. Dia sebagai pemimpin, sebagai qawam. Setiap pemimpin itu ada kelebihan masing-masing. Laki-laki itu ada kelebihannya masing-masing. Tak boleh kita iri dengan orang lain, karena setiap manusia Allah berikan kelebihan masing-masing. Fitrah laki-laki menjadi pemimpin. Dia menjadi pemimpin. Pertama tadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Jelas sudah, laki-laki dia pemimpin. Siapa yang dipimpin? Yaitu perempuan. Berarti apa? Laki-laki menjadi pemimpin maju ke depan, di belakang ada perempuan yang mendukung. Perempuan yang kayak mana? Terusan ayatnya yang pertama qanita. Apa qanita? Taat kepada Allah. Keluar pemimpinnya itu, fitrah pemimpin itu keluar jika ada wanita di belakangnya. Yang pertama wanita itu qanita, taat kepada Allah. Taat kepada Allah dibuktikan dengan taat kepada suami. Walaupun bapak ni tak pernah solat, bu, tapi dia nyuruh, bu, jilbablah, bu, ikutlah majelis taklim, padahal dia tak pernah solat. Kalaupun menyuruh kebaikan, ibu tetap mengikuti, jangan dibalas, jangan dijawab. Kau tak pernah solat, nak nyuruh-nyuruh pula, jangan dijawab. Ngapa kita ngikuti padahal laki kau tidak pernah sholat? Ini perintah dari Allah. Aku ngikuti perintah Allah, bukan perintah dari dia. Jadi ada perlakuan sehari-harinya. Bukti kita ketaatan kepada Allah itu, bagi istri dia taat kepada suami. Bagi anak, kalau dia masih anak, dia taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun. Baru dia benar-benar itu taatnya kepada Allah. Ada perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, itu buktinya. Tak bisa dia solat solatnya rajin, zikirnya rajin, ngajinya rajin, tapi masih ngelawan sama orang tua. Berarti belum taat dia kepada Allah. Berarti belum taat. Wanita yang pertama dia qanita, yaitu taat kepada Allah. Yang kedua, di belakang ada wanita yaitu hafizah, yang melindungi, menjaga aib keluarga. Wanita itu menjaga aib keluarga. Ngapa menjaga aib keluarga? Lanjutan ayatnya, karena Allah sudah menjaga aib keluarga. Allah itu, bu, aib keluarga itu, aib keluarga kalau tidak bapak cerita keluar, ibu yang cerita keluar, Allah lindungi aib itu sampai mati, wong tak tahu aib kita. Kalau tak kata yang cerita keluar. Sekarang pertanyaannya, yang banyak cerita tuh bapak apa ibu? Bapak apa ibu yang banyak cerita keluar? Kalau bahasa Arabnya wanita dewean itu mar'a, tunggal. Kalau rame-rame jamaknya jadi nisa. Apa artinya nisa? Nisa itu artinya bercerita. Jadi kalau sudah rame pasti cerita. Judulnya majelis taklim. Judulnya majelis taklim. Ikut majelis taklim, dalam majelis taklim ditanyalah, ada kawan yang nanya, apa kabar bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kayak mana? Kabar laki kayak mana? Nah itulah masalahnya. Mulai pas ditanya laki, cak mana keluarga? Apa kabar keluarga? Apa kabar suami? Itulah masalahnya. Pada saat ngomong itulah masalahnya, mulai kawan tadi kepo, pengen tahu. Apa? Ceritalah. Ceritalah, tenang be, rahasia dijamin. Oh, dijamin, bu. Akhirnya ibu cerita sama si A. Laki aku ini cerita sama si A. Kata si A, tak bakal aku cerita ke keluar, tenang wae, ini dijamin rahasia.
Karena si A ini mulutnya gatal, dak lemah kalau dak ngomong. Akhirnya dia cerita sama si B. Dipesankannya si B ini, tapi kau jangan cerita kemana-mana. Awas kau jangan cerita kemana-mana, dak lemah aku. Ya. Si B iya, kata si B, cerita pula sama si C. B mesen lagi, awas kau jangan cerita sama siapa-siapa dak lemah aku. Ya, kata C, iyo tenang C cerita sama si D. Kau jangan cerita sama siapa-siapa. Iya, akhirnya semajelis tahu galau. Akhirnya semajelis tahu galau aib itu. Aib itu tahu galau. Maka jangan bercerita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Menjadi pakaian tutup aib itu. Kalau dia sudah qanita, taat pada Allah, dia hafizah, melindungi, menutup aib, maka pemimpin tadi itu akan keluar. Allah beri kekuatan laki-laki, Allah beri fitrahnya pemimpin untuk apa? Karena laki-laki mencari nafkah. Jadi Allah kasih kita kekuatan itu bukan sia-sia. Ada tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Karena dia yang mencari nafkah. Maka yang mencari nafkah itu seorang suami, seorang bapak, yaitu laki-laki. Jangan sekali-sekali sibuk nak nyari nafkah. Ibu boleh bekerja, tapi sifatnya bukan nafkah, cuman membantu, bukan nafkah. Bapak itu cuman dia mencari nafkah. Kalau bapak mencari nafkah, ibu di rumah mendorong ini si bapak mencari nafkah, berapapun keperluannya itu Allah cukup ke. Ingat tak wong tua kita zaman dulu, anaknya 10, anaknya 11, anaknya 15, bapaknya yang begawe, si ibu di rumah baik, cukup 15 anak. Sekarang anak siko, bapak lah begawe, ibu lah begawe, masih kurang. Dua-duanya lah begawe kalau masih kurang. Ngapa? Karena si ibu ini mengambil ahli, dia mencari nafkah. Kalau sudah dia pengen mencari nafkah, dua. Bapak seorang laki sampai jam berapa ini? Tidak terasa jam 6.05 sudah. Nah, bapak itu bu, laki-laki itu, si bapak ini dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir kehilangan pekerjaan, dia tidak khawatir bisnisnya bangkrut, rugi, tidak khawatir. Yang kami khawatir ke laki-laki itu cuma siko, hilang harga diri. Itu yang kami khawatir gitu, hilang harga diri. Kalau si istri sudah mengambil alih nafkah, harga diri bapak itu hilang. Kalau sudah harga dirinya hilang, dua kemungkinan. Yang pertama perselingkuhan, yang kedua KDRT. Itu yang terjadi karena si ibu ini ngambil alih pimpinan. Seharusnya si bapak dia ambil alih pimpinan. Harga diri laki-laki itu di sini. Ibu ada anak lanang, sering-sering tepak di punggung. Ini harga diri lanang. Oh iya nak, anaknya bagi rapot. Tahu-tahu nilainya kecil kalau, tapi dia ini naik kelas. Pada saat lihat nilai ini kecil, mengecewakan ibu, tepak sininya. Tak apa-apa nak, tak apa. Kaget tahun depan belajar lagi. Mama yakin kau tuh pintar, mama yakin kau tuh bisa. Sudah ada apa-apa. Tepak sininya. Aku harga diri dia naik, tahun depan insya Allah dia berusaha pasti. Jangan dimarahi. Lihat rapot, nilai kecil kalau. Kan main HP kau kan. Kau ni itulah nak jadi apa kau ni? Itulah yang menghilangkan harga diri laki-laki. Bapak usaha balik rezeki ini dikit, nah pas balik inilah keuntungan kita, bawa duit 10.000. Pada saat bawa duit 10.000, ibu angkat harga dirinya. Tak apa-apa pak, inilah rezeki kita, alhamdulillah. Sudah, besok bapak tuh 2 kali lipat dia berusaha. Jangan dijatuh ke.
10.000. Nah, makan apa? Makan apa kita ni 10.000 ni, oi? Mana we kau ni begawi dah? Itu yang menjatuhkan harga diri. Ternyata banyak anak, suami, laki-laki itu harga dirinya hilang di rumah, bukan di luar. Karena si ibu menjatuhkan, dia menjatuhkan harga diri seorang laki-laki, seorang pemimpin. Harga diri laki-laki itu ada di sini, ada di punggung ini lah. Sering tepat-tepat anak laki-laki itu naik harga dirinya. Bapak nak begawe, ibu di rumah tepat sini. Pak, begawe semangat pak. Mama doai dari rumah. Semangat pak, insya Allah rezeki kita banyak hari ini. Oh, bapak itu keluar rumah tegap dia. Yakin dia pasti ya apa? Tapi kalau pas pergi begawe, mak, papa pergi. Yo, lajulah. Sibuk main WA. Yo, lajulah. Hati-hati tutup pintu tu. Nah, nyuruh pula tutup pintu tu. Itu bapak keluar bu, lesu dia bu. Di tempat pegawai pun lesu dia, dah katik semangatnya lagi. Dah katik semangatnya, maka rumah tu menentukan. Wong yang lesu di luar, ada apa di rumahnya pasti. Wong yang semangat dia di luar, rumahnya tu pasti baik. Dari rumah inilah kita tuh menyusun strategi. Rumah tuh tempat menyusun strategi kita sebelum keluar. Di situ rumah ini bukan pergi-pergi wae. Anak-anak pergi sekolah masih sibuk. Ma pergi ya jelas. Sini Salim. Pergilah. Hati-hati ya. Sudah datang gojeknya. Dia lesu. Males dia itu sekolah, prestasinya pun ya biasa-biasa wae. Tapi pada saat diangkat itu harga dirinya, dia semangat. Itu rahasia laki-laki, fitrahnya laki-laki. Fitrahnya laki-laki. Nah, inilah sebagian bahwa pada saat keluar dari fitrah pasti timbul permasalahan. Pasti itu. Jika kita keluar pasti bermasalah itu. Karena sudah Allah tentukan jalurnya ini sudah ada. Masing-masing ini sudah Allah tentukan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na, istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan. Tak lupa selalu kita doakan jika ada keluarga, teman, saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Jika ada keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya penuh dengan permasalahan-permasalahan, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Jika ada keluarga, teman, saudara-saudara kita yang mempunyai hajat-hajat yang baik-baik, semoga Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.